Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Zahra Nabila dengan NIM O1A120025 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Adapun pokok-pokok bahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glycogenolisis, dan gluconeogenesis. Yang kedua, proses glikolisis, siklus Krebs dan rantai transport elektron. Yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid dan asam amino. Dan yang keempat, metabolisme aerob dan anaerob. Materi yang pertama, definisi glikolisis, glikogenesis, glycogenolisis, dan gluconeogenesis. Glikolisis merupakan penguraian glukosa atau suatu senyawa kimia dengan 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat atau suatu senyawa dengan 3 atom karbon. Reaksi glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel. Selanjutnya, glucogenesis. Glucogenesis adalah proses anabolik pembentukan glukikogen untuk simpanan glukosa saat kadar gula darah menjadi tinggi seperti setelah makan. Yang ketiga, glycogenolisis. Glycogenolisis adalah suatu proses pemecahan glukogen untuk mendapatkan energi bagi otot. Tempat penyimpanan glukogen adalah hati dan otot. Selanjutnya, gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis terjadi apabila sumber energi dari karbohidrat sudah tidak lagi tersedia, sehingga tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energi. Apabila lemak di dalam tubuh juga sudah tidak tersedia, maka proses pemecahan protein akan terjadi. Yang kedua, proses glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Glikolisis merupakan peristiwa penguraian glukosa atau suatu senyawa kimia dengan 6 atom karbon menjadi 2 asam pirufat atau suatu senyawa dengan 3 atom karbon. Reaksi glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Adapun reaksi glikolisis yaitu yang pertama, glukosa akan difosforilasi pada atom karbon nomor 6 menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, fosforilasi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya, penguraian fruktosa 1,6-difosfat menjadi 2 triosa fosfat yang berbeda, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat oleh enzim aldose. Selanjutnya, hidroksiaseton fosfat diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim isomerase triosa fosfat. Selanjutnya, pengoksidasian gliseraldehid 3-fosfat menjadi 3-fosfoglyceraldehid fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim dehidrogenase gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, 3-fosfoglyceraldehid fosfat berubah menjadi 3-fosfoglyceraldehid dan ATP, dikatalisis oleh enzim fosfoglyceraldehid kinase. Selanjutnya, pengubahan fosfoglyceraldehid menjadi 2-fosfoglyceraldehid. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfoglyceraldehid mutase. Selanjutnya, pengubahan 2-fosfoglyceraldehid menjadi fosfenolpirufat dengan bantuan enzim enolase. Dan yang terakhir, fosfenolpirufat dirubah menjadi pirufat dengan bantuan enzim kinase. Siklus Krebs berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lain. Tahap ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Dari 2 asetil koenzim A yang akan masuk siklus akan menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Adapun tahapan siklus Krebs yaitu yang pertama, pembentukan asam sitrat dengan 6 atom karbon oleh asetil koenzim A 2 atom karbon dan asam oksaloasetat 4 atom karbon yang dikatalisis oleh enzim sitrat sintetase. Selanjutnya, asam sitrat berubah menjadi isositrat atau 6 atom karbon melalui cis-akonitat yang dikatalisis oleh enzim akonitase. Selanjutnya, dehidrogenasi isositrat menjadi alfa-ketobultarat atau 5 atom karbon dan CO2 oleh enzim isositrat dehidrogenase. Selanjutnya, dekarboksilasi alfa-ketobultarat menjadi suksinil koenzim A atau 4 atom karbon dan CO2 dengan bantuan enzim alfa-ketobultarat dehidrogenase. Selanjutnya, suksinil koenzim A akan diubah menjadi suksinat atau 4 atom karbon dengan bantuan enzim suksinil koenzim A sintetase.
Selanjutnya, suksinat mengalami dehidrogenasi menjadi fumarat atau 4 atom karbon dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, hidrasi fumarat membentuk malat atau 4 atom karbon yang dikatalisis oleh enzim fumarat atau fumarase. Selanjutnya, dehidrogenasi malat membentuk oksaloasetat atau 4 atom karbon yang dikatalisis oleh enzim malat dehidrogenase. Selanjutnya, siklus transport elektron. Transport elektron merupakan reaksi tahap akhir respirasi sel. Transport elektron terjadi pada membran sebelah dalam mitokondria. Oksidasi 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dan memasuki proses glikolisis. Protein akan diubah menjadi asam amino. Asam amino akan melalui proses deaminasi menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin dan menjadi asam keto yang sebagian akan memasuki proses glikolisis sebagai pirufat dan sebagian lain ke siklus Krebs. Sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu asam lemak dan gliserol. Gliserol akan langsung memasuki proses glikolisis sebagai gliseraldehyde 3 fosfat. Sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidasi dan menjadi asetil koenzim A yang kemudian akan masuk ke siklus Krebs. Yang keempat, metabolisme aerob dan anaerob. Metabolisme aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan oksigen dari udara. Pada proses glikolisis terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif atau perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A menghasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Selanjutnya, metabolisme anaerob. Respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Respirasi anaerob merupakan reaksi fermentasi. Pada proses fermentasi asam laktat dihasilkan 2 asam laktat dan 2 ATP. Pada proses fermentasi alkohol dihasilkan etanol atau etil alkohol dan 2 ATP. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.